Halo Miss Jessica dan teman-teman, sebelum kelompok kami menjelaskan PPT ini, saya dan kelompok akan memperkenalkan diri. Saya Fernando Garcia Kristijanto. Saya Laurentus Michael. Saya Irwin. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas UAS Wawasan Dunia Kristen 1 yang topiknya adalah perdagangan manusia. Nah, di sini topik perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia di Indonesia sudah merajalela, transaksi banyak dilakukan ke negara-negara Timur Tengah. Pada 2019 terdapat sekitar 1.200 warga Indonesia yang ditipu dan dijadikan korban dari perdagangan manusia. Tawaran gaji yang sangat menggiurkan menjerumuskan para korban kepada permasalahan ini. Para korban tertarik terhadap penawaran karena ingin mengingatkan kondisi ekonomi keluarganya. Nah, di sini alasan di mana dipilihnya topik ini. Topik perdagangan manusia merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas karena kasus penjualan manusia di dunia ini masih sulit untuk dituntaskan dan terjadi dimanapun, terutama di Indonesia. Tidak hanya itu, topik ini juga mengundang banyak kontroversi yang berada di masyarakat. Ini jumlah persentase di sebelah kanan ini, yang paling banyak adalah SD dan yang paling sedikit perguruan tinggi. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus nyatanya perdagangan 1.200 warga Indonesia ke Timur Tengah. Dan ini contoh yang kedua, yaitu 48 wanita menjadi korban penjualan manusia pada Oktober 2019. Ini kasus yang ketiga, penemuan korban trafficking di Bali pada September 2020. Menurut kalian gimana tentang perdagangan manusia ini? Ya, menurut gua sih kalau perdagangan manusia ini nih, menurutku pemeran dari pemerintah masih sangat kurang untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia khususnya saat ini. Contohnya dari banyak kasus itu korbannya aja lebih dari 1.000 orang per tahunnya. Jadi peran pemerintah sangatlah kurang di kasus perdagangan manusia ini. Liu? Kalau menurut saya sih, selain peran pemerintah yang kurang, peran aparat keamanan juga kurang karena kita tahu bahwa hanya aparat keamanan yang bisa menegakkan keadilan itu seperti polisi sih. Itu aja. Terus saya sekarang akan membahas tentang doktrin-doktrin Kristen yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang pertama ada wawasan dunia. Kalian tahu nggak sih wawasan dunia itu apa? Wawasan dunia merupakan suatu cara pandang manusia dan pemahaman kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Dan dari wawasan dunia tersebut, kita bisa menilai seseorang bagaimana dia melihat dan mempresentasikan hidup mereka ataupun cara memandang suatu masalah. Pada awalnya, Tuhan menciptakan manusia baik dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Tapi setelah penciptaan tersebut, manusia jatuh dalam dosa pertama kali saat memakan buah yang dilarang oleh Allah, dan akibatnya sampai sekarang manusia sering melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, seperti melakukan perdagangan manusia yang hanya demi keuntungan pribadi berupa materi. Nah, akan tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita tidak perlu khawatir karena kalau kita melakukan dosa, bukan berarti kita akan hidup terus-menerus dalam dosa, tetapi kita bisa melakukan pertobatan kepada Tuhan seperti Tuhan menebus dosa kita semua melalui salibnya. Next. Habis ini saya akan menjelaskan tentang doktrin manusia. Nah, doktrin manusia ini, kalian tahu bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Segambar dan serupa di sini bukan hanya fisik, melainkan kepribadian dari sifat baik Allah. Akan tetapi saat manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali, saat Hawa makan buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah, Allah sangat marah kepada manusia dan mengusir manusia dari Taman Eden. Dan dari cerita tersebut kita tahu bahwa Allah sangat membenci manusia melakukan dosa. Dan melakukan perdagangan manusia merupakan hal yang keji dan dosa karena dianggap tidak bermoral dan menyiksa satu sama lain. Padahal Tuhan mengajar kita selalu berbagi kasih kepada sesama manusia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan doktrin Allah tentang providensia. Agama Kristen mempunyai doktrin bahwa saat manusia diciptakan Tuhan, manusia tidak dibiarkan hidup tanpa arahan, melainkan Allah tetap memelihara kehidupan manusia agar terhindar dari ancaman-ancaman yang berbahaya. Tentu di dalam proses kehidupan manusia ada rasa pahit yang membuat kita tidak nyaman dan hidup dalam dosa. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Lantas jika benar ada pemeliharaan Allah selama masih ada peradaban manusia atau semacamnya, menurut saya itu karena adalah rencana Allah dan free will kita, karena Allah sebenarnya ingin manusia hidup baik-baik saja, akan tetapi manusia diberikan free will untuk menentukan pilihan mereka masing-masing. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ketetapan Allah. Tuhan mempunyai rencana dan ketetapan saat menciptakan manusia. Ini berarti Tuhan sudah merancang kita dan mempunyai tujuan kenapa kita dilahirkan di bumi ini. Nah, ketetapan Allah ini bisa dinyatakan mutlak karena tujuan kehidupan manusia sudah diatur olehnya. Akan tetapi proses dalam kehidupan manusia bisa diubah oleh Allah. Dan biasanya, walaupun ketetapan Allah sudah mutlak, manusia tetap mempunyai keputusan sendiri atau free will yang bisa menentukan hidupnya. Nah, kalau menurut gue sih, kalau gue simpulin ya, kasus perdagangan manusia ini tuh masih sangat banyak di Indonesia karena peran pemerintah juga masih sangat kurang ya tentu. Contohnya aja 30% aja yang terkena adalah anak-anak di usia dini. Nah, juga peran dari orang tua itu sangat kurang ya di kasus perdagangan manusia ini, karena itu kenanya di anak-anak usia dini. Jadi pemeran dari orang tua itu sangatlah perlu di kasus seperti ini. Nah, selanjutnya aplikasinya. Nah, pertama pemerintah harus membuat aturan-aturan yang lebih jelas dan lebih ketat. Terus kedua, pemerintah harus lebih aktif untuk mencari modus-modus atau kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau dari orang tua harus lebih mengawasi dan memerhatikan anak-anak. Orang tua juga harus mendidik dari kecil apa yang baik dan tidak baik. Nah, kalau dari kita sendiri, kita harus lebih memperkuat iman kita akan cobaan-cobaan yang ada. Dan kita harus selalu meminta kepada Tuhan untuk dijagai kita, untuk menjaga kita dan menyertai kita terus-menerus. Nah, dari kelompok kami, sekian, dan terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih.